Perkenankan kita sama-sama membedah, mengkaji, mempelajari Al-Quran lewat kitab Tafsir Jalalain. Ini tafsir yang memang sangat populer di kalangan pesantren dari Sabang sama Merauke. Kenapa saya memilih Tafsir Jalalain? Karena memang kita dibesarkan di pesantren dan mengkaji kitab ini. Dulu guru kita namanya Kiai Haji Abdul Mujib Zuhri, Kediri. 3 tahun kita mengkaji tafsir, agak kelar-kelar juga. Memang tafsir itu luar biasa, puluhan tahun baru bisa kelar. Karena satu ayat kita mengkaji itu butuh waktu berjam-jam. Ini serius. 3 tahun kita agak kelar-kelar, padahal itu tiap hari. Kita punya guru Kiai Haji Abdul Mujib Zuhri itu punya guru lagi, namanya Kiai Abdul Karim, Kiai Makhrus Ali Kediri Lirboyo, pendiri pesantren Lirboyo. Kiai Makhrus Ali punya guru Kiai Abdul Karim, sekaligus menantunya nih. Kiai Makhrus Ali, menantu daripada Kiai Abdul Karim. Guru saya Kiai Abdul Mujib Zuhri ngajinya sama mereka. Ya Abdul Karim punya guru namanya Kiai Khalil Bangkalan, Syekhuna Khalil Bangkalan. Ya, min auliyaillah, ulama terkenal, alim, udahlah pokoknya, faqih, mufassir. Ya. Di samping itu Kiai Abdul Karim punya guru namanya Kiai Haji Hasyim Asy'ari Kediri, pendiri Nahdlatul Ulama. Kiai Hasyim Asy'ari punya guru salah satunya Syekh Abi Bakar Asy-Syattah, keturunan murni Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Salah satu gurunya. Di samping itu gurunya Syekh Hasyim Asy'ari banyak, ada Syekh Nawawi Al-Bantani. Ya, termasuk salah satu di antaranya Syekh Abu Bakar Asy-Syattah. Termasuk gurunya Kiai Hasyim Asy'ari juga Kiai Nawawi atau Syekh Nawawi Al-Bantani yang mengarang kitab Tafsir Al-Munir. Jadi Allah takdirkan saya bersandar dan bersanad kepada beliau-beliau. Alhamdulillah. Ditakdirkan Allah, bukan kita yang memilih itu. Terkadang itulah teka-teki Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah saya ngajar di beberapa masjid juga sama, yang saya ajari Tafsir Jalalain. Karena memang itulah yang kita pelajari dari kecil. Nah, mudah-mudahan kita hanya mengharap rahmat Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah dengan kita mengkaji tafsir, mempelajari Al-Qur'an dengan makna-maknanya, kita menjadi hamba-hamba Allah yang muqarrabin, yang didekatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu cerita singkat. Nah, Tafsir Jalalain ini ditulis oleh 2 orang master, alim alamah. Yang pertama Jalaluddin Al-Mahalli, yang kedua, jadi Jalaluddin Al-Mahalli ini gurunya. Kemudian setelah beliau menulis, menafsirkan dari surat Al-Kahfi sampai dengan surat An-Nas, Al-Falaq, beliau dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Lalu beliau punya murid namanya Jalaluddin As-Suyuti, Asy-Syaikh Al-Imam Jalaluddin As-Suyuti, alim alama juga, yang kitabnya terdata, terdeteksi di beberapa perpustakaan luar negeri termasuk Al-Azhar, Universitas Islam, 300 sampai 400 kitab fikih, tafsir, tarikh, usul fikih dan sebagainya. Luar biasa. Imam Jalaluddin As-Suyuti meneruskan karya gurunya dari surat Al-Kahfi sampai dengan ke belakang, sampai dengan Al-Baqarah. Jadi tengah-tengah gurunya menulis tafsir, dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Intaqa ala rafiqil a'la, dipanggil oleh Allah. Kalau bahasa ulama itu bukan wafat, tapi intaqa ila rafiqil a'la, dipanggil di sisi Allah Subhanahu wa taala. Jalaluddin As-Suyuti yang alim alama,
yang guru-guru kita semua punya sanadnya ke sana. Pasti guru-guru kita insya Allah semua bersanad sampai dengan Jalaluddin Asyuti, sampai dengan baginda Nabi Muhammad SAW. Nah, itu bisa singkat. Nah, Jalaluddin Asyuti wafatnya tahun berapa? 1505 Masehi. Jadi dia sudah cukup lama. Nah, itulah sebagai mukadimah kita ngaji, paling tidak kita paham sedikit. Ketika kita membaca tafsir kemudian mengkajinya, paling tidak kita paham dulu siapa yang ngarang, siapa yang nulis, gitu. Jadi tak kenal maka tak sayang. Adapun pengen kita ceritain selebih lanjutnya nanti di lain waktu, atau Anda bisa cari-cari informasi. Karena kalau kita cerita bagaimana Jalaluddin Asyuti, bagaimana itu Syekh Jalaluddin Al-Mahalli, akan menambah deretan waktu yang begitu panjang. Saking alimnya, saking nyohornya, saking terkenal ulama min awliyaillah. Wallahu a'lam. Sekarang kita coba ngaji. Ngajinya santai aja kita. Zaman sekarang orang udah ngaji juga alhamdulillah. Iya. Jangan dibikin tegang. Ya kan? Udah kita yang relak-relak aja. Ya kan? Zaman sekarang kan begitu orang ngaji. Ada yang dari rumah emang udah diusir sama bininya, daripada mana-mana menunjukkan dia ngaji aja. Ada yang lagi duduk, ya kan, wah isi datang, wah ngumpet musola. Tapi nggak apa-apa. Tapi tetap Allah catat sebagai orang yang betul-betul ya mendapatkan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Janji Allah. Mau kata di majelis taklim tidak mau nyari temannya kayak duduk dia di majelis taklim biarpun semenit 2 menit niatnya kurang benar, tetap Allah jamin. Itu hadis qudsi. Tetap Allah jamin dia menjadi orang yang berhak mendapatkan rahmat oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu hebatnya majelis. Tidak ada forum yang menandingi, yang bisa melebihi majelis taklim. Enggak ada di dunia ini. Zikir kita di rumah kepentingannya banyak. Supaya apa? Bini kita kagak bawel. Dizikirin di rumah. Bini kita bawel banget dizikir kepentingannya pribadi. Zikir besok di sini pada mau datang kita zikir aja gimana ya, kepentingannya pribadi. Tapi kalau ngaji itu jagain hukum-hukum Allah, berkhidmat terhadap agama Allah Subhanahu wa taala. Itu yang membedakan kemuliaan majlis taklim dengan majlis-majlis yang lainnya, jauh berbeda. Jaminan dan kepastian rahmat, khuffatil malaika wa zakarallahu fi man indah, pasti bisa terusin lagi. Bismillahirrahmanirrahim. Nabtadi'u bi bismillahirrahmanirrahim. Ini sedikit kita kupas dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan nama Allah yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang. Sebuah kalimat yang simpel yang terdiri daripada 19 huruf. Ya, 19 huruf. Ba, sin, mim, alif, lam, ha, alif, lam, ro, ya, nun, alif, lam, ro, ha, ya, mim. Bismillahirrahmanirrahim. 19 huruf yang termaktub di dalam Al-Quran sejumlah 114. Jadi Bismillah itu di dalam Al-Quran ada jumlahnya. Jumlahnya berapa? 114. Kalau nggak percaya, buka sendiri itu. Nah, kalau nggak percaya, juga, bahkan setiap surat pasti diawali Bismillahirrahmanirrahim. Kecuali surat At-Taubah, ingat, kecuali surat At-Taubah tanpa Bismillah, ya kan? Kenapa surat At-Taubah tanpa Bismillah? Karena salah satu diantaranya
surat At-Taubah itu mengisahkan tentang perang. Perang, tidak ada kasih sayang dalam perang. Maka oleh para sahabat-sahabat min ahli Quran, termasuk Ubay bin Ka'ab, kemudian Ibnu Abbas, tidak dimasukkan bismillah ke dalam surat At-Taubah. Tapi ada satu, berarti apa? 114 dikurangi surat At-Taubah berarti menjadi 113. 113 ditambah surat An-Naml ayat 30. Tuh, lihat. Surat An-Naml ayat 30 yang Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Innahu min Sulaimana wa innahu bismillahirrahmanirrahim." Satu-satunya kalimat bismillah yang ada di dalam ayat. Di dalam ayat namanya surat An-Naml. Berarti 113 dikurangi 1 ayat surat At-Taubah ditambah 1 surat An-Naml, tetap genap 114 juga sejumlah surat di dalam Al-Quran. Itu uniknya. Unik. Itu bismillah, bayangin kalau bukan Allah yang menciptakan, kalau bukan Tuhan semesta alam, nggak ada kalimat bismillah, ya kan? Galilah Al-Quran akan kau temukan Al-Fatihah. Galilah Al-Fatihah akan kau temukan di situ bismillah. Ummul kitab itu Al-Fatihah, kunci daripada Al-Fatihah adalah bismillahirrahmanirrahim. Luar biasa. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillah itu bukan hanya sekedar di zaman Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dari zaman nabi-nabi sebelumnya, Nabi Adam, Nuh, Idris dan sampai seterusnya sudah ada. Apa buktinya? Itu tadi. Innahu min Sulaimana wa innahu bismillahirrahmanirrahim. Itu suatu ayat ketika Nabi Sulaiman mengirimkan surat kepada Ratu Balqis. Dia tulis kalimat bismillahirrahmanirrahim. Hud kasih Balqis. Nah, makanya Allah mengabadikan kalimat bismillah yang ditulis oleh Nabi Sulaiman ke dalam surat An-Naml. Jadi bismillah bukan hanya ada di zaman Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tapi dari zaman nabi-nabi sebelumnya bismillah itu sudah ada. Agung bismillah. Luar biasa simpel, yang menunjukkan sebuah titik ya keimanan, ketauhidan bagi seorang mukmin yang percaya total kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya Imam Nawawi Al-Bantani, nih Imam Nawawi Al-Bantani punya kitab namanya Lubbabul Hadis, ya. Lubbabul Hadis, Tankihul Qaul, Tankihul Qaul itu syarah dari kitab Lubbabul Hadisnya Imam Suyuti. Imam Suyuti yang ngarang tafsir nih. Imam Suyuti salah satu di antaranya punya kitab namanya Lubbabul Hadis. Disyarah oleh Syekhuna Imam Nawawi Al-Bantani namanya Tankihul Qaul. Tankihul Qaul, Imam Nawawi Al-Bantani mengungkapkan dahsyatnya bismillahirrahmanirrahim. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Di kalimatin bismillahirrahmanirrahim. Kata Syekh Imam Nawawi, bermakna bari'ul baraya. Bermakna bari'ul baraya. Itu punya makna bahwa sesungguhnya Tuhan itu pencipta manusia dan alam semesta ini mutlak. Itu baru doang. Sin bermakna, kata Syekh Nawawi Al-Bantani, satirul khotoya. Ya, Allah satirul khotoya, yang maha menutupi
kesalahan dan kekurangan segala makhluk ciptaannya. Sin satirul khotoya. Min mannanul bil atoya. Mannan bermakna mannanul khotoya. Min itu bis min mannanul bil atoya. Segala dunia dan seisinya itu karena kemurahannya Allah Subhanahu wa ta'ala, karena pemberian Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya disebut Mannan, yang maha pemberi, yang maha pemurah. Jadi kalau ada zikir kita di bulan Ramadan, ya Hanan, ya Mannan, ya Qadimal Ihsan, itu artinya Allah yang maha pemberi, yang maha pemurah dengan segala pemberiannya. Ya Hanan, ya Manan, ya Qadimal Ihsan, Bahraju Dikmalyan Judlana Bil Ghufran. Ini keagungan kalimat ya Hanan, ya Manan nih, yang ditulis oleh para wali Allah dari kota Yaman. Dari sejarahnya dulu tuh, ya Hanan, ya Manan, ya Hanan, ya Manan, ya Qadimal Ihsan, yang maha pemurah, yang maha pemberi segala apapun di dunia ini. Ya Qadimal Ihsan, yang maha dahulu dalam kebaikan. Ya Qadimal Ihsan. Bahrajul Dikmalya, lautan bahr. Bahrajul Dikmalya, lautan pemberianmu itu tak pernah putus. Jadlana bil ghufran, tapi dari semua pemberianmu itu aku mengharapkan ghufran, pengampunan.